Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya keuntungan yang didapat perusahaan itu bisa nyambung ke total kekayaan pemiliknya? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia sebuah laporan keuangan yang sering banget dilewatkan, yaitu laporan perubahan modal. Yuk, kita mulai! Selamat datang kembali di channel kami. Buat Anda yang udah ngikutin pembahasan kita soal laporan laba rugi dan neraca, nah sekarang saatnya kita mengungkap jembatan yang menghubungkan keduanya. Laporan inilah yang jadi kunci jawaban gimana profit bisa nambahin kekayaan bisnis Anda. Dan, sebelum kita melangkah lebih jauh, saya mau ucapin terima kasih banyak buat semua dukungan Anda. Setiap komentar, setiap like, itu benar-benar jadi bahan bakar buat kami untuk terus bikin konten kayak gini. Jadi, kalau nanti ada pertanyaan selama penjelasan, jangan ragu ya, langsung aja tulis di kolom komentar. Dan tentunya, dukungan Anda lewat like, share, dan subscribe itu sangat membantu kami. Oke, sekarang kita siap buat lanjut. Oke, ini dia inti dari semuanya. Coba deh, bayangin laporan perubahan modal ini sebagai jembatan keuangan. Tugasnya simple tapi super penting. Menyambungkan angka laba bersih yang kita dapat dari laporan laba rugi ke dalam nilai kekayaan perusahaan yang ada di neraca. Jadi pertanyaannya kan simpel ya. Kita udah punya angka laba, kita juga udah punya neraca. Terus gimana ceritanya dua hal ini bisa nyambung? Nah, inilah misteri yang akan kita pecahkan bareng-bareng hari ini. Gampangnya gini, laporan ini tuh kayak buku harian modal pemilik dalam satu periode. Isinya cerita lengkap, apakah modalnya nambah karena bisnisnya untung besar, atau malah berkurang karena pemiliknya ngambil uang buat keperluan pribadi. Semuanya bakal terjawab di sini. Sekarang, yuk kita bedah anatomi laporan ini. Tenang aja, ini nggak serumit kedengarannya kok. Komponennya nggak banyak, tapi masing-masing punya peran yang sangat krusial. Nah, ini dia rumusnya. Dan logikanya tuh lurus banget. Pertama, kita mulai dari modal yang kita punya di awal periode. Terus, kita tambahin keuntungan alias laba bersih dari laporan laba rugi. Kalau pemiliknya nambahin setoran modal baru, kita tambahin juga. Lalu, kalau pemilik ngambil uang buat keperluan pribadi, ini yang kita sebut prive, itu kita kurangi. Dan hasilnya, itulah modal akhir kita. Simpel kan? Biar lebih jelas ya, modal awal itu titik start kita. Laba bersih angkanya kita comot langsung dari laporan laba rugi. Investasi itu suntikan dana segar, sebaliknya prive itu penarikan dana. Nah, kuncinya ada di sini, modal akhir. Angka inilah yang nanti akan kita pajang di sisi ekuitas pada neraca. Semuanya jadi nyambung. Oke, teori terus, bosen ya? Sekarang waktunya kita lihat gimana semua ini bekerja di dunia nyata. Kita pakai contoh studi kasus dari sebuah perusahaan fiktif, kita sebut saja namanya CV Maju Jaya. Oke, mari kita intip cerita keuangan CV Maju Jaya selama setahun. Di tanggal 1 Januari, mereka memulai bisnisnya dengan modal awal sebesar 50 juta rupiah. Ternyata bisnisnya berjalan lancar banget. Sepanjang tahun mereka berhasil mencetak laba bersih sebesar 10 juta rupiah. Keren! Nggak cuma itu, untuk mempercepat pertumbuhan bisnis, si pemilik juga menyuntikkan dana pribadi lagi sebesar 5 juta rupiah. Tapi di tengah jalan ada juga penarikan pribadi atau prive sebesar 8 juta rupiah untuk keperluan di luar bisnis. Nah, sekarang semua angkanya udah kita pegang. Yuk kita hitung bareng-bareng. Dan ini dia hasilnya. Kita mulai dari 50 juta, ditambah laba 10 juta, ditambah lagi investasi 5 juta, total jadi 65 juta rupiah. Terus, dikurangi pengambilan pribadi 8 juta, hasil akhirnya modal akhir mereka di 31 Desember tumbuh jadi 57 juta rupiah. Angka inilah yang akan kita bawa ke neraca. Artinya apa? Artinya, meskipun pemilik yang ngambil uang, bisnis ini tetap berhasil naikin kekayaannya sebesar 7 juta dalam setahun. Ini pertanda yang sangat sehat. Baik, kita udah lihat teorinya, udah lihat juga prakteknya. Sekarang, mari kita rangkum poin-poin paling penting yang harus Anda bawa pulang dari pembahasan kita kali ini. Jadi, apa yang paling penting untuk diingat? Laporan ini bukan cuma kertas formalitas. Anggap aja ini adalah pemeriksa kesehatan modal Anda. Laporan ini ngejelasin kenapa kekayaan bisnis Anda bisa naik atau turun. Dan yang pasti, memastikan semua laporan keuangan Anda sinkron satu sama lain. Mengabaikannya itu sama aja kayak nyetir mobil tapi nggak pernah lihat speedometer. Bahaya kan? Dengan memahami laporan ini, Anda selangkah lebih dekat untuk benar-benar ngobrol pakai bahasa bisnis. Teruslah penasaran, teruslah belajar, dan kami tunggu Anda di penjelasan berikutnya. Sebagai penutup, ingatlah kutipan ini baik-baik.
Untuk benar-benar mengerti posisi keuangan Anda di akhir tahun, Anda harus paham perjalanan dan perubahan yang terjadi di tengahnya. Dan itulah inti dari laporan perubahan modal. Terima kasih banyak sudah menyimak sampai akhir.